Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha awwalan hamdan katsiran mutawaliyan wa nusalli wa nusallimu 'alal habib al-mustafa rasulillahi thaniyan wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil mizan amma ba'd. Ayyuhal mustami'un al-kiram fi hadhihi الأمسية الجميلة نحن سوف نستمر ونواصل جلستنا وحديثنا عن الأدب للمريد. والآن سوف نتناول الحديث عن الأدب الرابع. Kita akan membicarakan tentang etika seorang murid kepada guru, yaitu etika yang keempat. Ar-rabi di sini adalah yang etika al-adab ar-rabi, etika yang keempat. Apa poinnya? Poinnya adalah di sini. Poin kita adalah ma'rifatu fadli syekhi wa hifdu haqqihi. Ma'rifah, mengetahui. Fadl, jasa, keutamaan, dan berkat. Asyikh, guru. Sampai di sini. Jadi kita memaknainya mengetahui jasa guru, mengakui, mengetahui, dan memberikan haknya guru. Wa hifdhi haqqihi, dan menjaga hak-hak guru. Jadi kita akan membahas dan membincangkan tentang apa saja hak-hak guru, bagaimana murid mengetahui keutamaan dan jasa guru itu dan memberikan hak-hak guru. Yang pertama, kita lihat di paragraf an ya'rifa lahu haqqahu. Ini sebetulnya susunannya adalah seperti ini. An ya'rifa, hendaklah seorang murid, pelajar, ya'rif, mengetahui haqqahu. Ini diakhirkan saja yang lahu ini. Seorang murid hendaknya mengetahui hak-hak guru. Lahu, kepada murid. Ada hak guru kepada murid. Ini biasanya dalam bahasa Arab itu kalau wajib ala, kalau hak li. Ya, jadi kalau kita sering membaca buku, kita akan sering, kalau wajaba itu seringnya ala. Kalau wajib li itu jarang sekali. Kalau hak itu li. Walayansa lahu fadlahu. Dan hendaklah seorang murid itu layansa, tidak melupakan fadlahu, jasa guru, keutamaan, berkatnya guru. Jadi apa yang sudah diberikan oleh guru kepada muridnya itu janganlah murid itu melupakan. Kita bisa huwa huma hum, hiya huma hunna, kita bisa tasrif, kita bisa mengetahui mubtada khobar, fi'il fa'il, isim, fi'il, huruf, itu dari guru. Jadi kalau saya pribadi, saya selalu bilang kepada guru-guru saya, apa yang sudah saya torehkan, saya tuliskan dalam buku-buku, itu semua adalah demi untuk guru saya. Disitulah pahala-pahala guru saya mengalir. Dan kalau tanpa mereka, kita tidak akan bisa sampai sekarang membaca teks, mengartikan teks, ataupun menulis buku. Karena sebaik-baik ilmu yang manfaat adalah ilmu yang selalu berkesinambungan dan terwarisi. Karena sejatinya ilmu itu ya copy paste. Kita mengcopy daripada guru kita dan kita paste kepada murid kita. Itu yang namanya silsilah, tasalsul. Karena dalam agama, kata-kata yang sering saya baca adalah laulal isnadul fiddin laqala man sya'a ma sya'a. Andai tidak ada sanad dalam agama, niscaya siapapun boleh ngomong apapun.
Boleh ngomong A, boleh ngomong B, boleh ngomong C, boleh ngomong sesuka hatinya, benar salah. Seperti orang yang berguru pada Google, dia akan mengcopy paste isi Google macam-macam, ada fitnah, ada keburukan, ada kebaikan. Tanpa ada guru, orang tidak akan bisa memilah-milah. Kadang orang belajar agama di Google, dia akan menyerap habis-habisan, dia tidak tahu yang dia serap adalah racun. Kata-kata Imam Muhammad bin Sa'id, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Syahid, Allah yarhamuhu rahmatan wasi'ah. Beliau bilang banyak sekali dalam agama itu zahiruhu rahmah wa batinuhu adab. Kulitnya seperti rahmat, begitu menarik, tapi kita tidak tahu bahwa batinnya atau hakikatnya dari ajakan yang penuh rahmat itu adalah sebuah adab dan celaka yang besar dalam agama. Maka siapa yang bisa menunjukkan itu? Yang bisa menunjukkan itu adalah guru. Kita harus mempunyai sanad, mempunyai guru yang menunjukkan ini salah, ini benar. Yang mengajari kita pertama alif ba ta. Kemudian jasa mereka sangat besar dan tidak bisa kita lupakan. Qala Syu'bah. Siapa Syu'bah? Di sini Syu'bah Ibnul Hujjaj Ibnul Wardi Al-Ataki. Beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis, tokoh dalam bidang hadis. Kana imaman hujjatan. Seorang imam yang dianut, bukan makmum. Lawannya imam, makmum. Imam berarti ada pengikut. Hujjah menjadi tokoh yang dibuat referensi. Zahidan, seorang yang zuhud. Qani'an bil qut, yang sangat qanaah dengan makanan-makanan yang ada. Kehidupannya begitu qanaah. Ra'san fi al-ilmi wal amal. Beliau tokoh yang fenomenal dalam ilmu dan amal. Beliau meninggal tahun 160 Hijriah. Kalau Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah. Saya pernah membaca kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Pendapat-pendapat beliau dalam mazhab itu sangat fenomenal dan terkenal dan sering disebut di Bidayatul Mujtahid. Apa kata qala Syu'bah? Apa kata beliau? Imam Syu'bah bilang, kuntu idza sami'tu minar rajul. Saya kuntu idza sami'tu minar rajul al haditha. Apabila saya mendengar atau saya sami'tu minar rajul al hadis, kalau dalam term hadis biasanya adalah beliau ini mendapatkan hadis dari seseorang atau meriwayatkan hadis dari seseorang. Kuntu lahu abdan mahayya. Saya akan menjadi hambanya selagi beliau masih hidup. Hayya di sini mempunyai dua arti sebetulnya. Hayya dari haya atau hayya dari hayah. Tapi yang pas di sini artinya adalah hayah, artinya hidup. Apabila saya meriwayatkan satu hadis dari seseorang, maka saya akan menjadi hambanya selama beliau hidup. Begitu mulianya. Malah saya pernah mendengar, saya akan menjadi hamba orang yang mengajarkan saya satu huruf. Tapi saya terlupa ini kata-kata siapa. Itulah arti penting dari guru. Guru meriwayatkan ilmu, meriwayatkan hadis, meriwayatkan riwayat dalam agama itu sangat penting. Karena dia mendapatkan riwayat itu dari guru. Dia belajar belajar alif ba ta. Kita belajar alif ba ta, kita belajar itu semua dari guru. Bahkan kita belajar sholat itu dari guru. Karena riwayat sholat adalah riwayat yang tidak bisa diucapkan, tetapi riwayat yang dilihat dengan mata. Kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian wahai para sahabat, kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian lihat salat
sholatku, kata Nabi. Berarti ini namanya riwayat. Kita melihat sholatnya orang-orang pendahulu kita, nenek kita, kakek kita, keluarga kita. Mereka mengambil melihat riwayat sholatnya dari generasi sebelumnya, generasi sebelumnya, generasi sebelumnya, sampai kepada tabi'in, tabi'in melihat kepada sahabat, sahabat melihat kepada Nabi. Tidak terputus. Inilah yang namanya tasalsul atau silsilah yang sangat penting. Kalau dalam dunia tasawuf, kita bisa kita sering mendengar bahwasanya bagaimana berkah itu mengalir. Kita mencium tangannya, orang yang telah mencium tangannya, orang yang telah mencium tangannya, sampai orang yang mencium tangannya Rasulullah. Karena kita ingin mendapatkan berkah dari uh, tangannya Rasulullah yang mengalir dari tangan-tangan itu sampai kepada kita. Kita niati seperti itu apabila kita bersalaman dengan seorang alim, faqih, sufi, zahid, kita harus memperlakukan mereka seperti itu. Waqala, siapa qala di sini? Waqala di sini adalah Syu'bah. Syu'bah masih melanjutkan pembicaraannya. Imam Syu'bah, ma sami'tu min ahadin syai'an. Tidaklah saya mendengar atau mendengar sebuah riwayat dari seseorang illa kecuali wahtalaftu ilaihi aktsar mimma sami'tu anhu. Kita sering terjebak di kata-kata ikhtalafa. Ikhtalafa itu artinya banyak. Kalau ikhtalafa fi itu artinya berbeda pendapat. Ikhtalaftu ma'a fi. Ikhtalaftu ma'a Umar fi kada wa kada. Itu berarti berbeda pendapat. Ikhtalaftuhu fi ra'yin. Itu berbeda pendapat. Tapi di sini tidak. Ikhtalafa ila itu artinya taraddada. Ila. Apa artinya? Artinya adalah saya ikhtalaftu ilaihi. Sering bolak-balik. Jadi akan sering mengunjunginya. Aktsar mimma sami'tu minhu. Berarti apa? Artinya di sini, ma sami'tu min ahadin syai'an. Contohnya, kata Imam Syu'bah, saya tidak meriwayatkan satu hadis, sebuah hadis atau beberapa hadis kecuali saya lebih banyak mendatanginya daripada apa yang saya riwayatkan. Berarti kalau umpamanya Imam Syu'bah meriwayatkan 10 hadis, beliau mendatangi 20 kali. Bukan sekali datang minta 50 hadis. Jadi beliau akan lebih sering untuk mendekati gurunya. Ini artinya ikhtalafa ila. Mulazamah. Nah, arti yang pas adalah mulazamah. Ikhtalafa ila itu artinya mulazamah, mudawamah, lil hudur ma'asyikhihi. Itu arti yang pas. Illa wa ikhtalaftu ilaihi aktsar mimma sami'tu minhu. Yang saya riwayatkan itu lebih sedikit daripada jumlah waktu dan berapa kali saya mulazamah dan menemani dan hadir di depan guruku, di depan orang yang saya ambil hadisnya itu. Itu artinya apa? Artinya adalah satu adab yang paling penting, hak guru. Kita jangan hanya meminta untuk menerima air terus, tapi melupakan hak guru, yaitu mulazamah. Jadi murid-murid zaman sekarang ini banyak sekali terlena dengan apa namanya dunianya, melupakan hak guru untuk dikunjungi, tidak dikunjungi gurunya tidak dikunjungi, tidak di apa namanya perlakukan sebagaimana mestinya. Seharusnya murid-murid zaman sekarang ini mereka lebih sering mengunjungi gurunya daripada ilmu yang mereka ambil. Seperti kata Imam Syu'bah di sini. Wa min dzalika, dan di sini penjelasan lagi. Wa min dzalika. Artinya dan sebagian adab dalam hal ini, hak-hak guru, apa saja? An yu'azzima hadratahu, seorang murid hendaklah menghormati gurunya, mentakzimi gurunya. Yu'azzima ta'zim. Azzama yu'azzimu ta'ziman. Mentakzimi hadratahu, gurunya. Di waktu ada ataupun tidak ada. Ketika ada, ta'zim, menjaga duduknya, menjaga
pembicaraannya, menjaga pandangannya dan menjaga sikapnya. Ketika tidak ada juga menjaga. Bagaimana cara menjaganya? Di sini. Wa yarudda ghibatahu wa yaghdab laha. Seorang murid apabila mendengar ghibah, ghibah, ghibah di sini adalah gunjingan, gosip yang tidak sedap, isu yang mendiskreditkan gurunya. Maka sikapnya bagaimana kalau murid mendengar seperti itu? Hendaklah dia menolak ataupun menyangkal dan tidak setuju, menampakkan ketidaksetujuannya. Karena itu mengelukai muruah gurunya. Yarud, menolak. Ghibatahu. Ghibah, perbincangan gosip ataupun isu yang tidak sedap tentang gurunya itu. Hendaklah dia menolaknya. Wa yaghdabalaha. Hendaklah dia marah. Bukannya ikut mengamini, ikut menggosipkan dan ikut membicarakan gurunya. Tidak, harusnya dia punya sikap untuk membela gurunya, menjaga muruah gurunya. Fa'in ajiza an dzalik. Fa'in, apabila tidak ajiza, mampu atau lemah. Fa'in ajiza, apabila mohon maaf salah. Fa'in, apabila ajiza, dia lemah, an dzalika, untuk menolak ataupun dia tidak bisa marah, tidak berani marah ataupun tidak berani menolak, maka lebih baik dia koma, dia pergi. Koma, berdiri, wa faraqah, pergi, dzalikal majlis, meninggalkan majelis itu, majelis yang penuh kebusukan yang membicarakan tentang keburukan gurunya. Inilah yang mestinya kita jaga, kita menjaga muruah guru-guru kita. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah hak yang mesti kita lakukan untuk menjaga muruahnya guru-guru kita. Kita lanjutkan. Wayambaghi, dan seyogyanya, semestinya, an yada'uwa, hendaklah murid itu yada'uwa, mendoakan, lahu, untuk gurunya, muddata hayatihi, selagi murid itu hidup. Walaupun murid itu telah menjadi guru, dia harus mendoakan guru-gurunya yang dahulu. Jadi jangan sampai lupakan jasanya seumur hayat, sepanjang dia hidup. Jangan lupakan jasa-jasa guru. Doakan guru-guru. Senangkan mereka. Bagaimana cara menyenangkannya? Menyenangkannya adalah dengan kalau apabila gurunya sudah meninggal, wayar adzuriyatahu, menjaga zuriyahnya, menjaga silaturahim dengan zuriyahnya, dengan putra-putrinya, dengan cucunya, wa aqaribahu, dan kerabat-kerabatnya guru kita, wa awidda'ahu, awidda ini dari widat atau wud, artinya mawaddah, berarti cinta. Jadi harus menjaga hubungannya dengan zuriyahnya, kerabatnya, awidda, pecinta gurunya. Siapa saja pencinta-pencinta gurunya? Ya teman alumni bisa saja. Menjaga soliditas alumni, menjaga hubungan baik dengan jamaah-jamaah dari gurunya ba'da wafati, setelah gurunya meninggal. Wa yata'ahad, hendaklah seorang murid itu yata'ahad, apabila gurunya sudah meninggal, dia berjanji, mempunyai komitmen dalam hatinya untuk ziarah qabrihi, kunjungilah guru, kunjungilah makam gurunya, wal istighfar lahu. Nah, ini tentang ziaratul kubur, mengunjungi makam guru. Saya membaca kitab kitab Ahwalul Kubur, hal tatalaqa arwahul mauta bizairin, karya Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa ziarah kubur itu akan dibukakan hijab. Ruhnya orang yang diziarahi dengan orang yang menziarahi itu akan berjumpa di hari Jumat. Ibnu Rajab Al-Hambali, sekitar halaman 300 sekian atau 200 sekian. Kebetulan saya pulang umrah kemarin, saya beli buku Ibnu Rajab Al-Hambali yang judulnya Ahwalul Kubur, terbitan Maktabatul Imam Syafi'i, Riyadh, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Jadi ziarah kubur guru itu sangat
dianjurkan. Kenapa? Karena itu menjadi hak guru. Kita mungkin kurang, masih kurang menjaga hak-hak guru agar ilmu kita manfaat. Mari saya mengajak diri saya dan para hadirin, para mustami'in, ayyuhat talaba, ayyuhal ikhwan, ayyuhal asatidzah. Mari kita menziarahi makam-makam guru kita yang sudah meninggal agar kita mendapatkan manfaat barokah, dan kita doakan agar ilmu yang kita serap dari beliau bermanfaat dan menjadi saham-saham di akhirat beliau. Wal istighfar lahu, dan meminta ampun, untuk memohon ampunan kepada Allah, lahu untuk guru, was sadaqah anhu. Nah, ini dia. Kita keluarkan uang. Ini niatnya adalah sedekah untuk almarhum. Sedekah untuk almarhum. Sedekah untuk guru kita. Boleh, boleh. Dalam hadis, afa atasaddaqu anha? Na'am, tasaddaq anha. Dalam hadis seperti itu. Apakah saya boleh bersedekah untuk ibu saya? Boleh. Silakan sedekah untuk ibumu. Keluarkanlah zakat untuk ibumu. Sedekah untuk ibumu. Tidak masalah. Apalagi ini orang mulia yang mendidik kita. Kita bisa mengetahui agama, etika, cahaya Islam, cahaya pengetahuan dari guru kita. Alangkah baiknya kita di hari Jumat atau di hari Senin, di hari-hari yang bagus, kita bersedekah. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, kita niatkan bersedekah untuk guru-guru kita. Boleh nggak sedekah? Contoh 100.000, kita niatkan pahalanya, saya berniat bersedekah untuk guru syekh ini, syekh ini, syekh ini, boleh, tidak masalah. Kita lanjutkan. Wa yasluka fis samti wal hadi maslakahu. Ini cara bacanya begini. Wa yasluka, langsung ke sini, maslakahu. Fis samti wal hadi. Harusnya seperti ini enaknya. Kalau untuk ingin memahami teks. Wa yasluka, hendaklah dia itu berjalan. Maslakahu, jalan gurunya. Jangan sampai gurunya mempunyai jalan seperti ini, Anda jalan sebaliknya atau membelakanginya. Sebagai guru, sebagai murid yang bagus adalah mengikuti jalannya. Fisamti. Samti, arti dari samti di sini adalah samat, artinya manhaj atau at-tariq al-wadih. As-samat di sini adalah al-manhaj. Manhaj gurunya atau madhab gurunya. Kalau gurunya bermadhab Maturidi, ikuti madhab Maturidi. Kalau gurunya bermadhab Syafi'i, ikuti madhab Syafi'i. Wal hadi, dalam petunjuknya. Kalau gurunya ngasih petunjuk, kamu teruskan ya. Menulis. Suatu ketika saya teringat oleh almarhum guru saya, Kiai Haji Abdul Aziz Masyuri. Sebelum beliau meninggal beberapa bulan meninggal, saya dipanggil untuk menjumpai beliau. Kebetulan putra beliau Gus Muiz menelpon saya, Mas, Abah mau ngomong, mau ketemu di rumahnya Gus Dur. Saya dipanggil menemui beliau, menemui Abah Yai almarhum Ayah Aziz Masyuri. Beliau bertanya kepada saya, Agus sekarang nulis apa? Ini Yai, saya barusan menyelesaikan khulasoh fikih madhab Syafi'i. Teruskan ya, pesan terakhir yang teringat dalam batin sampai sekarang. Agus teruskan nulis. Dan suatu saat dulu pernah beliau meminta saya, tolong Agus tuliskan nahwu yang sesuai, buku nahwu yang sesuai untuk anak-anak zaman sekarang. Anak zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Sekarang perlu yang simple, mudah. Sampai beliau wafat, saya belum bisa menunaikan permintaan beliau, dan akhirnya setelah haul kedua atau haul pertama, alhamdulillah saya sudah bisa menjalankan amanat beliau. Dan inilah pentingnya, artinya pentingnya kita ikutilah manhaj gurunya. Wa yura'iya fil ilmi wad din adatahu. Nah, ini caranya menerjemahkannya sama kayak tadi, cara memahami teksnya. Wa yura'iya adatahu, artinya hendaklah dia itu mura'ah, menjaga adatahu, kebiasaan gurunya. Kebiasaan gurunya apa?
kebiasaan gurunya biasanya mutola'ah, ya mutola'ah lah. Kalau kebiasaan gurunya baca buku, ya baca buku lah. Kalau kebiasaan gurunya apa namanya merefer kepada buku-buku tertentu, ikuti. Biasanya apa yang dibaca gurunya? Fil ilmi dalam ilmu, wa fid dini dalam bagaimana agama dan perilaku. Bagaimana ada amalan apakah dari gurunya? Amalkan. Karena itu salah satu bentuk daripada mura'ah atau menjaga ada tahu kebiasaan gurunya. Wa yaqtadiya dan hendaklah dia itu selalu mencontoh apa? Biharokatihi, gerakannya, bagaimana gurunya berjalan, bagaimana gurunya makan, bagaimana gurunya duduk, bagaimana gurunya membaca, wasakanatihi, dan bagaimana gurunya itu ketika zikir, wirid, ketika beliau tenang, khusyuk, bagaimana kita ikuti segala perilaku guru-guru kita. Fi adatihi wa ibadatihi, dalam hal-hal kebiasaan yang manusiawi, basyari, wa ibadatihi ketika beliau beribadah. Wa yata'addaba, hendaklah murid itu beradab, beretika ketika dalam berinteraksi biadabihi seperti etikanya gurunya. Wala yada'al iqtida'a bihi, dan jangan sampai meninggalkan untuk tidak mencontohnya. Harus dicontoh. Bagaimana? Sampai gaya duduknya aja kita tahu. Masya Allah. Semoga majelis kita malam ini dan kali ini berkah dan mengingatkan kita tentang hak-hak guru kita yang sudah kita mungkin di antara kita ada yang abai, ada yang lupa, yang tidak memperhatikan. Maka saya memohon kepada diri saya sendiri dan kepada mustami'in, apabila kita mempunyai guru yang sudah meninggal, maka tunaikanlah hak-haknya dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada guru-guru kita yang masih hidup, maka jangan lupa ziarahi mereka, kunjungi mereka, karena hak mereka adalah untuk dikunjungi. Dan seperti kata Imam Syu'bah, apa yang saya ambil itu lebih sedikit daripada apa yang saya mulazamah. Kalau saya ambil 5 hadis, mulazamah saya 50. Seperti itu. Kalau saya hanya belajar mungkin 5-10 pertemuan atau dalam satu semester itu ada 13 pertemuan, maka saya wajib ke rumah guru itu lebih dari 13 kali pertemuan. Ini merupakan sebuah anjuran yang bagus. Semoga kita teringat dengan hak-hak guru kita. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa di Al-Adab Al-Khamis, yaitu etika yang nomor 5. Insya Allah kita akan dedahkan, kita akan syarah, insya Allah tidak dalam waktu yang dekat, insya Allah. Arakum ala khair wa taqabballahu minna wa minkum wa an yataqabbal kulla khairin min amalina wa amalikum wa yaj'alahu fi mizani hasanatina jami'an, dan fi mizani wa fi mizani hasanati masyayikhina jami'an. Wa narakum bi kulli khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.